warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Universitas Siliwangi, Prodi Informatika 2020, atas nama Restu Agung Hardiwibowo, yang akan mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi inventory spare part berbasis web PHP. Latar belakang saya mempresentasikan sistem informasi inventory spare part berbasis web PHP adalah karena banyaknya perusahaan penyedia spare part yang banyak dan dalam bentuk yang bervariasi, dari mulai yang terkecil hingga paling besar, namun masih menggunakan pencatatan dengan metode manual sehingga membutuhkan ketelitian dalam pemilihan barangnya. Dalam pengerjaannya, seringkali terjadi kendala yang dialami teknisi seperti kurangnya stok pengendalian barang, kurangnya ketelitian dalam pengolahan data, dan perselisihan tempat penyimpanan spare part. Metode tersebut juga memakan waktu yang cukup lama, dan dalam pembuatan laporannya juga ada kemungkinan tidak akurat. Maka dari itu diperlukanlah aplikasi berbasis web PHP untuk pengolahan data barang tersebut untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang dilakukan dalam pengolahan data metode manual. Cara ini juga dapat mempermudah pengolahan data dalam mengolah data-data spare part karena bisa dikerjakan melalui media handphone atau laptop. Oleh karena itu diperlukanlah sistem informasi inventory spare part. Sistem informasi. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain, yang membentuk satu kesatuan dalam berusaha mencapai suatu tujuan. Informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang. Jadi, sistem informasi adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Konsep perancangan dan basis data. Basis data adalah kumpulan file-file yang saling berelasi. Relasi tersebut bisa ditujukan dengan kunci dari tiap file yang ada. Jadi, sistem manajemen basis data dan set program pengelola untuk menambah data, menghapus data, mengambil data dan membaca data. Konsep basis data. Pada basis data ini akan dibahas definisi tentang database, file, entitas, dan record. Yang pertama, entitas. Entitas adalah konsep yang informasinya direkam pada suatu basis data. Misalnya seperti entitas spare part. Entitasnya antara lain adalah penjualan, pembelian, dan lain sebagainya. Dalam entitas ada dua poin, yaitu atribut dan data value. Yang pertama yaitu atribut. Setiap entitas mempunyai atribut atau sebutan untuk mewakili suatu entitas. Dan yang kedua adalah data value. Data value adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada setiap data pada elemen atau atribut. Dua, database. Database adalah kumpulan field-field yang mempunyai kaitan antara satu file dengan field yang lain, sehingga membentuk bangunan data untuk menginformasikan spare part dalam bahasa tertentu. Yang ketiga yaitu file. File adalah kumpulan record sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama namun berbeda-beda datanya. Yang keempat yaitu record. Record adalah suatu kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau satu informasi. Metode penelitian. Dalam metode penelitian ini saya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu metode pengumpulan data. Dalam metode pengumpulan data terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama metode studi literatur, yaitu pengumpulan data melakukan studi pustaka mencakup buku-buku diktat, makalah, buku petunjuk teknis terpadu, dan browsing internet. Yang kedua yaitu metode interview, yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau tanya jawab langsung dengan pimpinan perusahaan. Yang ketiga yaitu metode observasi. Metode observasi yaitu metode pengumpulan data atau fakta yang cukup efektif dengan cara melakukan pengamatan atau pencatatan dengan peninjauan langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi yang diperlukan sebagai bahan penelitian. Yang kedua yaitu analisis data. Tahap analisis data merupakan tahap yang sangat penting karena kesalahan pada tahap ini akan menyebabkan kesalahan pada tahap penelitian selanjutnya. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data yang berfungsi untuk mengkelompokkan data yang sesuai dengan jenis dan fungsinya. Data yang berhasil dikumpulkan berupa data stok barang atau arus persediaan, data transaksi penjualan, dan data transaksi pembelian. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil dari analisis data. Sistem informasi inventory ini akan menyimpan dan mengolah data mengenai penjualan dan pembelian barang untuk menghasilkan laporan mengenai data barang, pembelian barang, penjualan barang, dan data stok barang. Data diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Yang pertama yaitu data barang. Data barang merupakan data barang yang terdapat dalam form master barang. Informasi ini misalnya kode barang, nama barang, jenis barang, dan jumlah saat ini. Yang kedua yaitu data pembelian. Data pembelian merupakan data barang yang dibeli dari supplier.
Yang ketiga, rekap data pembelian. Rekap data pembelian merupakan laporan data pembelian setiap hari. Yang keempat, data penjualan. Data penjualan merupakan data barang yang dijual ke lapangan. Yang kelima yaitu rekap data penjualan. Rekap data penjualan merupakan laporan data penjualan keseluruhan barang pada kurun waktu tertentu. Analisis user. Yang pertama yaitu analisis dari user manager. Manajer dapat melihat laporan penjualan dan pembelian untuk kemudian dianalisa dalam proses pengambilan kebijakan perusahaan. Yang kedua yaitu analisis user operator. Operator bertugas menangani transaksi penjualan dan pembelian dan melakukan proses manajemen data. 3. Analisis sistem. Berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh, maka didapatlah beberapa kesimpulan dari sistem yang akan dibangun guna memenuhi kebutuhan pengguna. Antara lain kebutuhan tersebut meliputi 1. Sistem mampu menyimpan data penjualan dan pembelian barang. 2. Sistem memiliki fasilitas manajemen data master, yaitu data barang, data kategori, data supplier, dan data jenis biaya. Yang ketiga yaitu sistem dapat mencatat pengguna biaya inventory. Dan yang keempat yaitu sistem menyediakan fasilitas pembuatan laporan penjualan dan pembelian. Perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan salah satu unsur atau tahapan dari keseluruhan pembangunan sistem komputerisasi. Perancangan sistem untuk pengembangan sistem informasi biasanya memerlukan jangka waktu yang lebih lama daripada pemecahan masalah pada umumnya. Dan yang terakhir yaitu pengujian sistem. Pengujian sistem ini menggunakan dua jenis pengujian, yaitu yang pertama black box test. Pengujian ini melibatkan seseorang yang ahli dalam bidang pengetahuan jual beli dan servis spare part elektronik, yaitu manajer perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu alpha test. Alpha test adalah pengujian program dengan cara menyebarkan angket pertanyaan kepada beberapa responden atau user, serta diminta untuk mencoba sistem secara langsung. User yang melakukan tes dalam metode ini berjumlah 10 orang. Mungkin itu presentasi tentang perancangan sistem informasi inventory. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.